Penjajahan Belanda. Apa yang kalian pikirkan mengenai mereka yang pernah menjajah kita 438 tahun yang lalu? Mereka para londo yang berperilaku kejam dan berpikiran fundamental yang begitu kental. Namun di antara ratusan keluarga londo yang kejam, bukankah ada golongan dari mereka yang bersikap sebaliknya? Mereka yang berpikiran normal dengan prinsip yang begitu menakjubkan. Akhirnya aku kembali ke tanah ini lagi. Tuan, biarkan saya membawa barang bawaan Anda. Tidak perlu, Anda itu tuan rumah di tanah ini. Sopo iku? Londo iku arep nggeru sapa? Kalian tidak mengingat saya. Lars, Kamu tenan Lars. Kamu kayak pangeran ngene saiki. ket kapan nak mau Bali? Aku cek tas Bali. Pengen ketemu kalian sedurunge aku terus usane papa. Aku belum siap jadi pria sibuk, Bu. Ayo Lars, masuk ke dalam. Nduk, buatkan minuman satu yang biasa diminum Londo. Gimana kabar kalian? Situasi di sini juga bagaimana? Yo, kayak gini aja Lars. Alhamdulillah, oke ini dari sing rene gawe belajar. Tapi akeh londo-londo sing teko gawe protes gak seneng karo onone pesantren iki. Kenapa bilang begitu? Tanah ini milik kalian. Seharusnya kami para londo yang menumpang. Awakmu iki gak berubah, Lars. Keluargamu disegani di daerah iki, Lars. Mereka podo kaya awakmu baik hati dan dermawan pada kaum Inlander bahkan para kaum Jongos. Lalu adikku, Timo siti berbanding terbalik ke awakmu. Tapi masih sombong. Timo isi duweni ati nurani koyo awakmu, Lars. Ada tamu tuh rupanya. Niki, Lars. Putrani Tuan Willy. Lars yang dulu sering di sini toh, sudah besar sekarang. Main-main di sini dulu. Bapak tidak bisa menemani lebih lama karena mau pergi ke Batavia. Dharma, Kailas, bisa aku meminta bantuan kalian? Dasar inlander tahu diri. Bagaimana bisa dia bekerja begitu santai? Apalagi saat berbicara denganmu, Nyonya. Lainmu itu harus diberi pelajaran agar tidak berani macam-macam denganmu. Guys, kita ini hanya menumpang di negara mereka. Bukankah sudah sepantasnya kita saling menghargai dan membantu? Kita ini wanita berkelas dari Netherlands dengan Denmark. Tak sepantasnya kita bergaul dengan para inlander dan itu. Tapi, wanita berkelas adalah mereka yang mengetahui atas apa yang telah kita rampas. Tanah ini milik mereka dan kita di sini hanya sebuah pengganggu. Apa kamu menghina bangsamu sendiri, Nyonya Dendrik? Aku tidak menghina, aku hanya mengatakan faktanya. Ada apa ini? Tuan Henzi, apa istrimu selalu dekat dengan inlander dan ini? Inlander rendahan. Tuan William, aku akan membahas ini lagi esok karena aku dan istriku harus segera pergi mengunjungi suatu tempat. Baik, Tuan NC. Mainan ada surat. Surat dari siapa? Dari Tuan Lars. Surat dari siapa itu? Dari Lars. Anakmu, Henzi. Gawe rebut apa maneh? Biarkan saja, biarkan Lars bersenang-senang. Satunya Lars gantek aku. Pak, aku tidak mau pergi sekolah campuran bersama para inlander itu. Papa, Mama dengar aku tidak. Kalian berhenti bekerja saja dulu.
silakan makan dan istirahat. Jadi tolong siapkan makanan untuk para pekerja. Papa, Timo Diandri. Pergi dan bawakan papa 200 gulden dengan usahamu sendiri. Tolong bawakan uang 100 gulden dari Nyai. Itu saja sudah termasuk makan serta modal kalian berdua. 100 gulden. Papa, itu sedikit sekali. Pergilah jika kamu ingin ke sekolah Londo, tapi jika kamu ingin menetap di sekolah campuran, kamu akan bebas. Baiklah. Dharma, Kailas, menurutmu apa itu manfaat hidup? Hidup itu perihal kamu bisa membantu orang lain dan memenuhi kewajiban kamu sebagai manusia yang beragama. Itu cukup untuk bekal kita sebelum mati nanti. Apa penjajah kaya aku iki iso urip tenang di tanahmu sing indah iki? Kaum saya yang bekerja kepada kalian, bukan kalian yang bekerja pada kaum kami. Tanah ini milik kalian, kenapa kami yang berkuasa? Aku yakin, suatu saat nanti negeri kalian akan memulai memberontak kepada kaum kami, para Londo. Tapi itu adalah hak kalian. Rebutan hak-hakmu, ojo gelem ditindas. Kamu benar ingin bekerja di tempat Tuan William? Tentu saja. Lars, kamu dan keluargamu adalah orang baik, Lars. Kami satu desa sangat mempercayai itu. Bila kembali ke Netherlands secepatnya, kau dan keluargamu harus segera pergi dari daerah ini, Lars. Firasatku mengatakan akan ada hal buruk yang akan menimpa kalian. Hindia Belanda akan memanas. Pemanas apanya? Tenang, sejuk, indah. Aku menyukai tempat ini. Loh niki. Kalian iki terlalu baik. Kata mama, jika aku memperlakukan seorang dengan baik, maka aku akan mendapatkan timbal baliknya. Jadi kami tidak perlu takut. Sudahlah, kalian terlalu banyak berpikir. Aku pergi. Jaga diri kalian baik-baik. Lars, hati-hati. Jika terjadi sesuatu, pergilah ke pendopo. Langit dan laut saling Nah, habis ketemu. Kembalikan buku milikku, ambil saja uangnya. Cak gemblung. Permisi, Nyai, Nona, bisa tolong lepaskan ikatannya? Ini sakit. Kalau aku lepas ikatannya, nanti kamu bisa panggil teman-teman Londomu itu. Bisa mati aku. Jika begitu, tolong rubah posisi ikatannya. Ini sangat sakit. Kenapa tidak mengikatku lagi? Jika kamu kabur, aku akan membunuhmu saat itu juga. Iki piye 100 gulden ae wis kurang guys, sewa kamar selawi gulden. Ah, temenan aku mau sekolah ndek sekolah campuran iku kemuning. Tuan, apakah Tuan tidak mau bilang kepada Nyonya dan Mener bahwa Tuan dirundung di sekolah? Mama dan Bapak adalah seorang yang menjaga kod persaudaraan antara bangsamu dan bangsaku. Jika aku mengatakan mereka akan menyakiti kaummu.
Kemuning, aku kering itu, jarine bangsa mau kapi memberontak. Masih jauh. Menengok, Apa ini? wayang, pertunjukan wayang nanti malam. Aku mbok anggap orang ngergani katresnan. Nyatane aku mbok gawa minggat mrene. Deloken. Seksekno karo bumi langit. Harpo wis tak colong tak boyong menyang Taman Soko nganti saiki aku ndemok kowe wae ora. Banyak orang yang terlalu kagum pada cintanya Rahwana dan Dewi Sinta, sampai mereka lupa bahwa yang dicintai Rahwana itu Dewi Dewati. Lapo ngono? Loh, awakmu bisa ngomong Jawa? Sedikit, tapi aku paham jika ada yang mengatakannya. Dewi Dewati istri dari Batara Wisnu. Karena ingin mengabdi dengan suaminya, ia menolak cinta Rahwana. Lelah dengan kejar Rahwana, akhirnya Dewi Dewati nipis dadi anake Rahwana. Dewi Dewati orang nolak Rahwana karena fisiknya, tapi karena Rahwana punya sifat angkara murka. Dewi Dewati bunuh Danarejo kakak tirine Lakapala pamannya, dinggo ngrebut tata Alengka. Rahwana punya ambisi untuk menguasai 3 dunia dan mengejar semua titisan Widowati. Rahwana akan tetap menikahi Widowati walaupun ia tahu Widowati telah menitis menjadi Dewi Sinta yang merupakan putri kandungnya sendiri. Jadi Dewi Sinta anak Rahwana? Rumi. Goblok kenapa mana gini? Kakak, Mulio kape mau gini? Awakmu sing gak apik anaknya Lars. Hei, kowe iki goblok apa piye to? Kowe sing goblok blandra ndera gena kaya ngono. Awak dhewe iki dijajah. Tapi mereka kuwi keluarga Dendrik. Bahaya nek mereka ngerti kaum sing mereka hormati nyelakai anake. Apa-apa? Keluarga Dendrik yang sering bantu kita itu. Ya, iku anak pertama nih. Saiki mlebu njaluk sepura. Gulune luka gara-gara awakmu. Kah? Cepet timbangannya warga pribumi dilarani gara-gara awakmu. Ngapunten Ndara, kula boten ngertos nek sampean putrane Ndara Gedhe. Rumi, kamu mikir apa? Berdiri. Kemuning, bawa Timo kembali ke kamarnya. Nggih, Ndara. Mari Tuan. Kamu kenapa Rumi? Jangan duduk di bawah. Jangan beritahu Ndara besar kalau aku menyukaimu. Takut pribumi sepertiku tidak diperlakukan lagi dengan baik. Keluarga aku bukan dendam. Mau marah jika aku beritahukan hal kecil ini kepada papa. Aku tahu aku tambal Rumi. Kayak buri serawai, akan gaya. Timo, apa? apa itu Burisrawa? Rumi bilang wajahku seperti itu. Apa itu? Cak gemblung Rumiu. Apa kemuning? Apa itu Burisrawa? Saking kisah pewayangan. Ceritakan padaku kemuning.
raksasa. Raksasa. Raksasa? Apa itu raksasa? Apa taman itu? Kumuning, tolong besok carikan wayang Burisrawa agar kakakku bisa menatapnya dengan puas. Ucapkan angka 1 sampai 20 dengan bahasa Netherlands. Jika bisa, aku akan menuruti semua permintaanmu. Coba yang ngono. Jika kakak tidak ada, bagaimana aku bisa kembali dengan 200 gulden? Itu masalahmu dengan papa. Aku pergi. Kamu tidak bisa bahasa Netherlands sesuai apa yang aku minta. Baiklah, baik. Tapi jangan lupakan ucapanku tadi malam. Tuan Lars Hendrik. Kamu arahkan jalan untukku di daerah ini. Lars, ana londo bawa dan banyak itu. Ayo. Arep lapo? Mencuri lagi. Ke api. Oh, Burisrawa. Lihat itu, beberapa tentara Netherlands menjaga gadis itu. Jika kamu mencuri, kamu akan mati. Lars, bisa pekerjakan aku di rumahmu. Aku mohon, aku butuh uang. Baiklah, apa alasanmu mau bekerja dengan keluargaku? Yang aku tahu, kamu sangat membenci keluargaku. Biung sakit, jadi aku butuh uang. Dan aku sadar jika mencuri tidak baik, jadi aku ingin bekerja denganmu, Lars. Aku izinkan. Lars Hendrik. Ayo kembali ke keluarga Dietrich. Bukankah kamu sudah jadi jongosnya, Lars? Berdiri di belakang Lars dan beretikalah seperti yang seharusnya. Keluarga Lars sudah dipandang sebelah mata, jadi kumohon jangan memperburuknya, apalagi bersamaku. Jerujikan tubuhmu pada sangkar yang seharusnya. Pemangsa adalah mangsa yang berada pada ambangnya. Raga yang terisi jiwa milikmu bisa berubah kodratnya kapan saja. Kau tahu sangkar yang pas buatku. Lantunan munafik akan terdengar sangat nyaring, seperti ular berbisa yang siap membunuhku kapan saja. Dan ular berbisa itu sudah mengincar mangsanya sebelum ia menginjakan kaki ke tanah parah bangsawan fundamental. Saat itu kamu tahu sesuatu bukan? Arep nandi, Nduk? Ya mau ikut makan dong, Bude. Kan kita kesini mau makan. Awakmu ku cuma jongos. Gak pantes duduk karo tuanmu. Keluargane Lars kus dipandang elek. Apa menak jero kono akeh bangsawan. Jangan memperburuknya. Makan, nanti kamu sakit. Kenapa tidak pakai pakaian lebih pendek? Kawanmu kotor, bahkan jong sekalipun lebih pintar dan rapi dalam memakainya. Semua gaun yang telah saya kenakan telah menjamah ke tanah yang tidak seharusnya. Kotor, Lars, itulah aku di tanah ini. Bahkan penduduk asli pun tidak ingin mengotori pakaiannya sendiri di tanah bangsanya. Selamat malam. Hei kamu, buatkan aku makanan yang tidak terlalu berkuah dan tidak terlalu kering. Ngomong sing jelas, njalukmu apa? Lars, Burisrawa. Ini apa, Nyai? Itu namanya surjan. Banyak bangsa Jawa pakai itu. Dari Timur Yugoslavia pakai itu kecamatan besar ketika mereka berjalan-jalan ke desa. Surjan ini mempunyai filosofi yang mendalam bagi rakyat tanah ini. Surjan biasa disebut pakaian takwa. Karena itu, di dalam pakaian yang Tuhan pakai terkandung makna-makna filosofi yang cukup mendalam. Seperti bagian leher baju surjan memiliki 3 kancing pasang. Yang kesemuanya itu menggambarkan rukun iman bagi penganut agama Muslim. Terima kasih, Nyai. Panennya bagus-bagus ya, Bude. Iya, Cayu. Cayu, ini siapa? Ini Lars, putra pertamanya Tuan Henry. Ampun, Dara. Kula boten ngertos. Tidak usah seperti itu, kamu hanya boleh bersimpati kepada pangeranmu saja. Aku dan Lars hanya manusia biasa. Pangeran, siapa dia? Sang pangeran, bukan pangeran. Itu adalah sebutan Tuan bagi masyarakat Jawa.
pangeran. Kenapa tidak pangeran? Gayatri bilang, sebutan Allah dengan kata pangeran itu banyak sekali menimbulkan pertanyaan, kenapa tidak raja sekalian? Maka dari itu yang benar adalah pangeran, bukan pangeran. Dari mana asal usulnya? Pangeran berasal dari kata ngenger yang artinya numpang. Kalau ditambah dengan kata pe, artinya memberi tumpangan. Jadi, mana filosofinya adalah pemberi tumpangan di dunia. Kamu muslim? Sama seperti temanku, Dharma dan Kailas. Agama? Aku tidak punya agama. Bagaimana bisa aku mempunyai agama, sedangkan aku di sini berlaga seperti orang yang tak punya dosa? Mama lah, Bo. Kok ketok sedih? Mbah nak, keti isu iki mau atiku ra enak. Kemudian kamu lah, Bo. Ngapunten Doro, Tuan Timo diculik. Kula wau pas ajenge tumbas makmu kali Tuan Timo enten sekelompok tiang beto keris lan arit. Terus nyerang. Akeh wong marai kula kewalahan. Pas kula tangi Tuan Timo sampun mboten wonten. Anami. Desas-desus apa yang kau bicarakan selama ini? Aku pun tak tahu, yang kudengar hanyalah akan ada pemberontakan dari kaum pribumi oleh para petinggi. Aku pun tak tahu alasan mereka dan siapa di balik itu semua. Apa alasannya, Ane? Apa yang kurang dari keluargaku untuk mereka? Aku akan mengirim surat kepada Papa. Siapa tahu Papa bisa mengirim tentara dari Batavia untuk mencari adikmu. Sekarang fokuslah pada rumah ini dan Mama. Dan kuperingatkan padamu untuk lebih berhati-hati, Lars. Tangi. Wasian wetiku. Wetiku ben kanggo wong tuamu ambek masmu. Oh iya. Krung-krung masmu lagi balik teko Netherlands. Yo. Apa dhek yo lemah koyo awakmu iki? Kumohon jangan. Bukankah keluargaku baik pada kalian? Tolong. Keluargamu pancene apik nang pribumi. Tapi ya tetep ae. Penjajah ya tetep penjajah. Kabeh kawasan iki dikuasai karo keluargamu iku. Dene kami sing tinggal no kene malah dadi pembantu. Keluargamu iku serangga pengganggu. Awakmu roh piye sengsarae kaum kami di bawah tekanan bangsamu iku. Gila nih. Awakmu tenang ae. Dilut maneh, keluargamu iku bakal ndek kono. Dan ibumu sing ayu iku bakal dadi pelayan. Tutup mulutmu perihal Mama. Kuperingatkan satu hal, aku biasa disebut Tuan oleh bangsamu sendiri, dihormati dan disediakan makanan dan pakaian mewah untuk kupakai sehari-hari. Sopo kamu sing wani ngejek keluargaku karo lambemu gilani? Ojo melowi batasan sing seharusnya, Erlan tetep dadi wanita sundal sing kotor, masih awak matane aku. Bangsamu tetap mujo keluargaku sebagai keluarga dermawan. Terima kasih sudah menculikku. Dengan begini, aku tahu sifat kalian yang sebenarnya, yang membenci kami. Aku tidak akan membuang uang Papa sepeser pun untuk kalian. Ini ada surat dari seseorang. Terima kasih. Lars. Lars, ini ada surat dari bawahan Papa. Bacalah. Kiai Said, ayahnya Dharma dan Kailas. Rumi. Iya, Rumi. Lars, pakaian ini sangat indah. Kamu tahu, ini pertama kalinya aku mengenakan pakaian seindah ini.
Kau masih berbangga dengan pakaianmu itu, Rumi? Sekarang jujurlah padaku. Apa maksudmu, Lars? Aku tidak paham. Lars, dia datang. Awakmu wis ketahuan, Rum. Kakak, Apa? Mari kita pulang. kenapa? Sebentar lagi kita sampai. Aku akan menyuruh Nyainya memasakkan seluruh makanan kesukaanmu. Apakah aku bisa bersama dengan Papa? Papa akan pulang sebentar lagi. Kita akan bertemu Papa di rumah. Tidak, Papa dengan Nenek. Jangan bersama Papa, nanti Mama sendirian. Tetap bertahan. Aku haus, Papa punya air. Timo, jangan tidur. Kita sudah sampai. Lars! Aku benar-benar minta maaf, Lars. Aku menyesal. Maafmu bisa mengembalikan semuanya. Kamu tidak membunuhku. Kamu hebat, Rumi. Sungguh, hukuman apa yang pantas aku berikan padamu? Jangan pernah muncul di hadapanku lagi, Rumi. Sepertinya aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Terlalu beresiko jika mengajakmu. Untuk pekerjaan, aku akan membagi sebagian dari bisnis Papa. Terima kasih sudah menjaga keluargaku selama ini. Aku berutang banyak kepadamu. Maaf jika keputusanku tidak sesuai dengan ekspektasimu. Di awal pernikahan kita sama-sama sepakat bukan? Jika kita ingin mengakhirinya, kita juga harus sama-sama sepakat. Aku akan mencari Papa. Meskipun entah itu hidup atau mati, setidaknya aku akan menemukan jasadnya. Aku akan membalas perbuatan mereka kepada keluargaku. Aku tidak bisa diam saja. Jika aku melanjutkan pernikahan ini, aku takut itu akan membahayakanmu. Kamu ingin balas dendam. Dengan cara apa, Lars? Aku tidak tahu. Aku ingin membunuh. Tidak, Lars. Apa bedanya kamu dengan mereka jika kamu melakukan hal itu? Balas dendamlah selain dengan cara membunuh. Lakukan sesuatu di mana kamu akan merasa adil. Tapi untuk pernikahan, aku rasa akan gagal. Seperti yang kujelaskan, aku tidak mau kamu terlibat. Masih banyak pria yang lebih baik dariku. Tidak ada yang lebih baik selain dirimu bagiku. Manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan aku sudah jatuh padamu. Jadi kumohon, jangan paksa aku untuk pergi. Itu menyakitkan, Lars. Tapi Rumi, Aku tahu kamu menyukai Rumi. Tapi jika kamu ingin melupakan gadis itu, aku akan tetap berdiri di sampingmu. bereskan pakaianmu. Jika masalahku selesai, aku akan menjemputmu kembali ke kediaman keluargamu. Lars, kamu sadar dengan apa yang kamu ucapkan? Ya, cinta dan perasaan akan tumbuh seiring berjalannya waktu. Kau berjanji, Lars? Aku berjanji, Ane. Lars, ayo pergi. Apakah ini benar, Bendari? Aku akan balas dendam atas nama keluarga bin Farzo. Jadi kau tak perlu merasa bersalah, karena aku yang akan menanggungnya. Mungkin Tuhan telah mempertemukan kita karena ini, Lars. Ia tak mau kau terlalu bergumul dalam dosa. Lars. Hatimu lembut, kau tak pantas menyaksikan ini, teman. Sudah bangun, Lars. Ikutlah denganku. Kemana? Kau ingin mengetahui keberadaan papamu, bukan? Gimana papaku? Cepat, katakan di mana Tuan Henzi sama seperti apa yang kau katakan padaku semalam. Jangan membuatku menunggu, aku tak suka. Kami membuang Tuan Henzi ke pantai selatan. Bendari, sepertinya aku tidak perlu berterima kasih padamu. Tapi boleh kamu bawa gadis itu? Tentu, aku hanya membutuhkan dua orang ini. Lars, aku Diam, aku tidak ingin berdebat denganmu.
Terima kasih sudah setia dengan keluargaku. Ya Tuhan, titip salam untuk ibu ya. Kami tidak bisa menyusul ibu karena kondisi kemuning belum pulih. Temui Rumi, Lars. Kalian perlu bicara sebelum kita kembali. Tidak perlu mengkhawatirkanku, aku akan menunggumu di dalam. Pergilah, jangan sampai kamu menyesal. Ada apa, Rum? Benar-benar ingin pergi. Tentu saja. Aku sungguh mencintaimu, Lars. Terima kasih. Meski akhirnya kita tidak bisa bersama, tapi aku senang bisa mengenalmu. Tanpa adanya ingatan mengenai cinta antara kita, karena itu akan menyakitimu. Kita bisa menyatukan kita, tapi keadaan memaksa kita untuk tidak bersama. Setidaknya kita pernah bersama. Tak perlu menangis. Mungkin ini sudah takdirnya. Kau disesali lagi apa yang sudah terjadi. Toh ini semua tidak akan kembali. Dari hati dan segala rasa yang pernah kualami, aku telah menyaksikan kisahmu, Lars. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Terima kasih sudah memilih kembali, Lars. Urip iku ora bakal tau ucul saka karma lan tresno. Gene logika bakal dari penuntun ben kaping lorone dadi seimbang. Jagat bakal nyarujuki cerita kang jumbo karo Norma. Sesaat berpikirku, kita takkan pernah miliki waktu. Dunia hanya sementara, berdua tak mungkin selamanya. Percaya